warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Fitra Zahra Bukasim, NIM 20221034. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi matematika yang berjudul akar dan akar pangkat, bangun datar, bangun ruang, dan statistik. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu akar dan akar pangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam perpangkatan disebut basis, dan banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut pangkat. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan bisa dijelaskan seperti yang di bawah ini. A pangkat N sama dengan A kali K kali A kali A sebanyak N kali. Contohnya, 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 perkalian 5 dengan 5 sebanyak 2 kali. Yang kedua, 3 pangkat 6, yaitu perkalian 3 dengan 3 sebanyak 6 kali. Nah, adapun istilah-istilah dalam perpangkatan, yang pertama, kuadrat adalah sebutan untuk pangkat 2. Kedua, kubik adalah sebutan untuk pangkat 2. Bilangan kuadrat adalah bilangan berpangkat 2. Dan yang terakhir, bilangan kubik adalah bilangan berpangkat 3. Akar pangkat dari bentuk akar merupakan suatu bilangan yang ada dalam tanda akar. Simbol akar pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Jerman yang bernama Christoph Rudolph. Akar B dibaca dengan akar pangkat 2 dari B. Akar C pangkat 3 dibaca akar pangkat 3 dari C. Contohnya, 9 sama dengan 3 pangkat 2, maka akar 9 sama dengan 3, dibaca akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Yang kedua, 27 sama dengan 3 pangkat 3, maka akar 27 pangkat 3 sama dengan 3, dibaca akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Penggunaan akar dan akar pangkat. Konsep pangkat dan akar dapat kita gunakan dalam menentukan luas persegi dan volume kubus. Perlu kita ingat kembali rumus 1 luas persegi dan 2 volume kubus. Dengan L sama dengan luas persegi, E sama dengan sisi persegi. Nah, kita masuk di contoh soal. Diketahui sebuah taman berbentuk persegi yang luasnya 25 cm pangkat 2. Berapakah panjang sisi taman? Nah, jadi panjang sisi taman sama dengan panjang sisi persegi. Dalam hal ini kita harus mencari dua bilangan yang sama, dan apalagi dikalikan hasilnya 25. 5 kali 5 sama dengan 25. Apabila kita kembali ke bentuk akar pangkat 2, didapat panjang sisi persegi atau S sama dengan akar pangkat 2 dari luas persegi atau L. Panjang sisi taman sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang sisi taman 5 cm. Kita masuk di bangun datar. Bangun datar merupakan salah satu topik yang mempelajari objek atau bentuk berbentuk dua dimensi. Bangun dua dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas seperti tidak memiliki isi volume. Adapun macam-macam bangun datar dan rumus. Yang pertama ada persegi, yaitu luas sisi kali sisi. Keliling 4 kali S sama dengan panjang sisi. Yang kedua ada persegi panjang, luas sama dengan panjang kali lebar. Keliling sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar. Yang ketiga ada jajar genjang, luas sama dengan A kali T.
Keliling sama dengan 2 kali dalam kurung A tambah B. A sama dengan alas, B sama dengan sisi miring, dan T yaitu tinggi. Yang keempat ada trapesium. A, B sama dengan sisi sejajar, dan C, D sama dengan sisi miring, dan T sama dengan tinggi, yaitu luas 1/2 kali A dalam kurung A tambah B kali T. Keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Yang kelima adalah layang-layang. Layang luas sama dengan 1/2 kali D1 kali D2. Keliling 2 kali dalam kurung A tambah B. D1, D2 sama dengan diagonal, dan A, B sama dengan sisi. Yang keenam ada bela ketupat. D1, D2 diagonal, dan S sama dengan sisi. Luas sama dengan 1/2 kali D1 kali D2. Keliling sama dengan 4 kali S. Yang ketujuh ada lingkaran. Pi sama dengan 22/7 atau 3,14, dan R sama dengan jari-jari. Luas sama dengan Pi kali R kali R. Keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Yang kedelapan ada segitiga. Luas 1/2 kali A kali T. Keliling sama dengan A tambah B tambah C. T sama dengan tinggi, A, B, dan C sama dengan sisi-sisi. Nah, kita masuk pada contoh soal. Hitunglah keliling dan luas persegi berikut ini. Diketahui panjang sisi 5 cm. Panjang sisi 5 cm. Keliling persegi sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20 cm. Luas persegi sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 cm pangkat 2. Jadi keliling persegi adalah 25 cm pangkat 2. Yang kedua, contoh yang kedua, hitunglah luas persegi panjang berikut. Diketahui panjang sama dengan 6 cm, lebar sama dengan 4 cm. Keliling persegi panjang sama dengan 2 dalam kurung panjang tambah lebar sama dengan 2 dalam kurung 6 tambah 4 sama dengan 20 cm. Luas persegi panjang sama dengan 6 kali 4 sama dengan 20 cm pangkat 2. Nah, jadi luas persegi panjang adalah 24 cm pangkat 2. Contoh yang ketiga, hitunglah luas segitiga berikut. Diketahui tinggi 5 cm dan sisi 8 cm. Luas sama dengan 1/2 kali 8 cm kali 5 cm sama dengan 20 cm pangkat 2. Contoh yang keempat, hitunglah luas jajar genjang berikut. Alas sama dengan 8 cm, sisi miring sama dengan 5 cm. Jadi luas jajar genjang sama dengan 8 cm kali 5 cm sama dengan 40 cm pangkat 2. Hitunglah luas belah ketupat berikut. Diketahui D1 sama dengan 12 cm dan D2 sama dengan 9 cm. Jadi luas belah ketupat adalah 1/2 kali 12 kali 9 sama dengan 54 cm pangkat 2. Kita masuk di bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun 3 dimensi. Bangun 3 dimensi merupakan bangun yang memiliki volume atau isi. Beberapa contoh penerapan bangun ruang dapat kita lihat pada benda-benda yang menyerupai bentuk bangun ruang. Misalnya, bentuk lemari menyerupai bangun balok. Yang kedua, bentuk dadu menyerupai bangun kubus, dan yang ketiga, piramida menyerupai bentuk limas. Adapun macam-macam bangun ruang
Yang pertama, bangun ruang memiliki beberapa macam berdasarkan bentuknya. Bangun ruang dibagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Dan yang terakhir, bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi lengkung meliputi tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang sisi datar bisa kita lihat di gambar ini. Luas sama dengan 6 kali R kali R. Volume sama dengan R kali R kali R. R sama dengan panjang rusuk. Kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Yang kedua ada balok. Luas sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah luas kali tinggi. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Pada gambar tersebut terdapat balok yang terdiri dari 6 sisi. Bangun balok memiliki 12 rusuk, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Yang ketiga ada prisma, yaitu A sama dengan alas, LA sama dengan luas alas, KA sama dengan keliling alas, dan T sama dengan tinggi, yaitu luas sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, volume luas alas kali tinggi. Bangun prisma merupakan ruang yang memiliki alas dan tutup. Alas dan tutup prisma merupakan dua bangun segi banyak yang kongruen. Balok dan kubus termasuk dalam prisma dengan alas dan tutup berbentuk segi 4. Nah, yang keempat ada limas, yaitu luas alas tambah total luas sisi miring. Pada gambar tersebut terdapat limas dengan puncak titik T. Limas hanya memiliki alas dengan bentuk segi banyak. Bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama ada tabung. Pada gambar tersebut terdapat bangun tabung. Tabung memiliki 3 sisi dengan alas dan tutup berupa lingkaran, yaitu Pi sama dengan 22/7 atau 3,14, dan R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi, dan luas sama dengan 2 kali Pi kali R kali dalam kurung T kali R. Nah, volume Pi kali R kali R kali T. Yang kedua ada kerucut. Luas sama dengan Pi kali R kali dalam kurung R tambah S. Volume 1/2 kali Pi kali R kali R kali T. Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. R sama dengan jari-jari, S sama dengan garis pelukis, dan T sama dengan tinggi. Bangun tersebut merupakan bangun kerucut dengan alas berupa lingkaran. Kerucut mempunyai 2 sisi, yang sisi alas lingkaran berupa lingkaran dan selimut kerucut. Ketiga ada bola. Bangun bola memiliki 1 sisi dalam bangun bola. Setiap titik pada permukaan bola memiliki jarak yang disebut dengan jari-jari bola. Luas sama dengan 4 kali Pi kali R kali R. Volume sama dengan 4/3 kali Pi kali R kali R. Pi sama dengan 22/7 atau 3,14, dan R sama dengan jari-jari. Nah, contoh soalnya. Yang pertama, sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 5 cm. Volume balok tersebut adalah, nah, diketahui volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, dan
dan panjang sama dengan 12 cm, lebar sama dengan 9 cm, tinggi sama dengan 5 cm. Ditanya volume balok sama dengan volume sama dengan 12 cm kali 9 cm kali 5 cm. Nah, jadi jawabannya 540 cm pangkat 3. Contoh yang kedua, suatu kubus memiliki ukuran rusuk 12 cm. Volume kubus tersebut adalah yang pertama, V sama dengan R kali R kali R. Nah, V sama dengan 12 cm kali 12 cm kali 12 cm. Dan V sama dengan 1000,728 cm pangkat 3. Jadi volume kubus adalah 1728 cm pangkat 3. Nah, contoh soal yang ketiga, sebuah kerucut dimasukkan ke dalam tabung sehingga puncak kerucut menyinggung tutup tabung. Jika ukuran alas kerucut dan tabung sama, tentukan perbandingan volume kerucut dengan volume tabung. Nah, diketahui volume kerucut atau volume tabung sama dengan 1/3 kali Pi kali R kali R kali T, atau Pi kali R kali R kali T sama dengan 1/3. Jadi perbandingan volume kerucut dengan volume tabung adalah 3/3. Nah, contoh soal yang keempat, suatu bola memiliki ukuran jari-jari 3 cm. Jika ukuran jari-jari diperbesar menjadi 2 kali jari-jari semula, maka berapa kali volume bola sekarang dari volume bola sebelum diperbesar? Nah, jadi diketahui volume awal sama dengan 4/3 kali Pi kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 36 Pi. Nah, volume akhir sama dengan 4/3 kali Pi kali 6 kali 6 kali 6. Nah, sama dengan 288 Pi. Jadi volume akhir merupakan 8 kali volume bola mula-mula dalam kurung sebelum diperbesar. Nah, kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menyajikan, mengolah, menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengambil keputusan dan sah terkait data. Adapun data tersebut berupa informasi dan biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Cara menyajikan data dalam statistika yaitu dengan tabel grafik, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkungan. Nah, adapun rumus statistika yaitu min, median, dan modus. Yang pertama, min atau rata-rata untuk menyatakan hasil dari jumlah data dibagi banyaknya data. Min dapat dihitung sebagai berikut. Min sama dengan jumlah data per banyak data. Dan yang kedua ada modus. Modus adalah nilai terbanyak pada suatu data atau data yang paling sering muncul pada sekumpulan data. Dan yang ketiga ada median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang berurutan dari mulai terkecil sampai ke nilai terbesar. Untuk menentukan nilai median dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, apabila banyaknya data ganjil, median adalah nilai paling tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Dan yang kedua, apabila banyaknya data genap, median adalah rata-rata hitung dua nilai data paling tengah. Nah, kita masuk pada contoh soal. Hasil panen di suatu perkebunan sebanyak 3,2 kuintal terdiri atas 35 kg buah mangga, 40 kg buah jeruk, dan 30 kg buah pepaya, 30 kg buah rambutan, 45 kg buah anggur, dan sisanya buah semangka. Maka modus jenis buah yang dipanen adalah. Nah, jadi diketahui hasil panen sama dengan 2,3 kuintal sama dengan 2,3 kali 100 kg sama dengan 230 kg. Mangga sama dengan 35 kg, jeruk 40 kg,
pepaya 30 kg, rambutan 30 kg, dan anggur 45 kg. Nah, adapun modus jenis buah yang panen dapat dihitung banyaknya buah semangka. Hasil panen jenis buah yang dipanen sama dengan 230 kg kurang 35 tambah 40 tambah 30 tambah 30 tambah 45 sama dengan 230 kg kurang 180 kg sama dengan 50 kg. Daftar hasil panen di perkebunan tersebut adalah 35 kg, 40, 30, 30, 40, 50. Maka modus adalah nilai terbanyak pada suatu data atau data yang paling sering muncul pada sekumpulan data. Maka modus jenis buah yang dipanen adalah semangka. Contoh yang kedua, data nilai ulangan seorang siswa adalah sebagai berikut: 77,90,85,90,85,70,80,90,85 Maka min ulangan siswa tersebut adalah diketahui min sama dengan jumlah data per banyak data. Min sama dengan 77 tambah 90 tambah 85 tambah 90 tambah 85 tambah 75 tambah 80 tambah 90 per 8, banyak per 8. Jadi 672 bahagi 8 sama dengan 84. Nah, yang ketiga, perhatikan tabel frekuensi berikut. Nilai rapot siswa dan frekuensi. Nilai rapot siswa 85, frekuensi 2. Yang kedua 90, frekuensi 1, 72, frekuensi 3, 78, frekuensi 3, 80 frekuensi 1, dan 75 frekuensi 2. Hanya urutkan data dari nilai paling kecil ke nilai paling besar berikut. Nah, nilai paling kecil yaitu 72 dan yang paling besar adalah 90. Maka median 78 tambah 78 per 2 sama dengan 156 per 2 sama dengan 78. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.